Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sore ini saya akan membahas Arianisme dari sudut pandang Sir Isaac Newton. Ada sebuah masa di mana para ilmuwan itu mati oleh gereja, dibakar, dikejar-kejar, dianggap bid'ah gitu ya. Tapi ketika pada bulan April 1727 Newton meninggal, dia disemayamkan di gereja kerajaan Inggris. Selama 5 hari, tamu berduyun-duyun berdatangan. Lalu kemudian jenazahnya setelah 5 hari diarak ke pemakaman dengan kereta kerajaan. Seorang Voltaire bahkan membuat komentar gitu. Baru kali ini ada seorang ilmuwan yang dimakamkan seperti layaknya seorang raja. Tetapi orang tidak tahu bahwa agama yang dianut oleh Newton itu berbeda dengan agama orang Inggris pada umumnya. Seandainya saja mereka tahu, tentu Newton tidak akan bernasib sedemikian rupa. Kita kembali ke masa Newton kuliah di Cambridge. Sekitar usia 29 tahun, dia diangkat menjadi profesor matematik vocation chair. Jadi sebuah jabatan guru besar matematik yang baru diadakan di Cambridge dalam usia yang relatif muda, 29 tahun. Jabatan itu tapi harus ditempuh dengan dia disumpah sebagai pendeta terhadap disumpah keimanannya terhadap artikel gereja Anglikan gitu. Itu membuat Newton nyaris mundur dari Cambridge dan dia mengasingkan diri selama hampir 3-4 tahun untuk mempelajari Alkitab lebih dalam, hingga akhirnya Raja James mengizinkan Newton tidak melakukan pengakuan iman untuk jadi profesor. Jadi dia akhirnya bisa kembali ke Cambridge dan menjadi profesor. Kenapa di Cambridge diwajibkan melakukan pengakuan iman seperti itu? Itu ada sejarahnya sebelumnya, terkait dengan reformasi gereja Inggris atau kita mengenalnya sebagai Anglikan. Jadi pada abad ke-16 itu terjadi perpecahan antara Vatikan dengan Inggris, sehingga dengan demikian Raja Henry zaman itu ya, Henry ke-8 itu akhirnya mengangkat dirinya sebagai pemimpin gereja tertinggi di Inggris gitu. Lalu dia melakukan reformasi gitu ya. Nah, proses dari pengakuan iman itu sendiri sebetulnya bukan ditetapkan oleh Raja Henry, tapi oleh penerusnya Ratu Elizabeth ya. Jadi zaman itu tahun 1676 itu semua lulusan Cambridge wajib bersahadat istilahnya. Kalau dalam bahasa Islam itu orang wajib bersahadat. Kalau dalam bahasa Kristen namanya pengakuan iman, melakukan pengakuan iman terhadap artikel gereja, hukum-hukum gereja. Mundur sebelumnya 1570 Ratu Elizabeth juga menetapkan sebuah statuta yang dikenal dengan Statuta Elizabeth Virgin gitu, di mana karena gereja Anglikan itu baru berpisah dari Vatikan, jadi lulusan Cambridge itu diharapkan menjadi pelopor reformasi gereja. Karena zaman itu universitas itu didirikan oleh gereja cikal bakalnya. Nah, mundur lagi ke belakang, reformasi gereja Inggris juga berdampak pada reformasi kurikulum di Cambridge, di mana Raja Henry karena dia marah ke Vatikan gitu, kemudian dia menghapus fakultas canon. Jadi hukum-hukum gereja itu dihapus fakultasnya dari Cambridge, diganti dengan bahasa Greek klasik, Latin klasik, dan filsafat Plato. Itu membuat Cambridge sekian lama sampai Newton datang gitu, mereka mahir menggunakan bahasa Greek. Padahal orang zaman itu tuh nggak ngerti gitu Greek itu seperti apa, jarang gitu.
Nah itu membuat Newton pada zaman itu bisa membaca Injil dalam bahasa Greek. Dan apa yang Newton temukan? Newton menemukan bahwa pada dasarnya Trinitas itu bukan sesuatu yang biblikal, tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Trinitas itu lahir dari Konsili Nisia tahun 325 Masehi, di mana Kaisar Konstantin, seorang raja Kristen pertama yang saat itu juga belum masuk Kristen, itu kemudian memanggil seluruh uskup di Kekaisaran Romawi untuk menyidang seorang pendeta bernama Arius. Nah, Arius ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak setara dengan anak, Tuhan tidak sehakikat dengan anak, Bapa itu tidak dilahirkan, tetapi Yesus dilahirkan, semacam itu ya. Lalu Newton juga melihat bahwa pada Credo Nicea yang dihasilkan oleh Konsili Nicea itu ada kosakata homoousius, atau dalam bahasa Latin unius substantiae. Ini kesalahan besar dari Credo Nicea, itu bahwa Bapa sehakikat dengan anak. Kemudian Credo Nicea diproduksi ulang di Konstantinopel tahun 381. Juga diperkenalkan kosakata baru, ousia dan hipostasis, bahwa kalau kita tanya apa itu Trinitas, 3 pribadi dalam satu diri, 3 hipostasis dalam satu hakikat, ousia. Itu dua-duanya tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Jadi itu kosakata yang baru ditetapkan oleh para teolog. Maka Newton mengatakan Trinitas itu adalah the great apostasy, kemurtadan besar pertama di dalam gereja. Jadi kita kembali melihat Newton, dikatakan dalam patung yang tersimpan di Trinity College di Cambridge, Qui genus humanum ingenium suprafit. Newton itu tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripadanya. Seorang filosof besar mengatakan bahwa kemampuan Newton membaca Alkitab itu jauh lebih hebat dari saya. Jadi Newton itu tulisannya jauh lebih banyak dalam bidang agama ketimbang dalam bidang sains. Tetapi itu semua dia tidak terbitkan, dia tulis untuk dirinya sendiri gitu. Baru di abad ke-20 ini, tahun 1963, tulisan-tulisan pribadinya itu dikeluarkan dan orang baru tahu ternyata Newton itu adalah seorang Arian atau seorang monoteis. Itu semua bisa dibaca di dalam buku Warisan Sejarah Arianisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.